Salam, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sungguh kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang masih tetap kita rasakan di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Tuhan sudah membangunkan kita dan Tuhan sudah memberikan kekuatan bagi kita. Oleh karena itu sudah selayaknya kita bersyukur memuji nama Tuhan dengan kita bernyanyi, Tuhan hanya sejauh doa. Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Yeremia 29 ayat 12 dan 13. Penolong itu tidak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan membebani hidupmu, bila sengsara melemahkan hatimu, ingat Yesus takkan pernah meninggalkanmu. Yesus selalu pedulikan kamu. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Bapa, kuangkat hatiku, kupanggil namamu di dalam doaku, dan kurasakan Engkau begitu dekat menghampiriku. Tuhan itu dekat pada setiap orang yang mau berseru kepadanya. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Bapa surga, Bapa yang penuh kasih, di pagi hari ini kembali kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur untuk
penyertaan-Mu yang tiada berkesudahan menyertai dan menemani kehidupan kami. Bapa surga, kami rindu mendengarkan sebagian firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan hadir kepada kami seluruh pendengar sabda pagi hari ini dimanapun kami berada. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami pribadi pas pribadi. Berfirmanlah Tuhan, karena kami seluruhnya anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur selalu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita terambil dari Markus 1 ayat 35. Markus 1 ayat 35, demikianlah firman Tuhan. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, berapa banyak waktu yang kita sediakan untuk melakukan hal-hal rohani setiap harinya. Di sebuah seminar dengan tema Time, seorang pembicara mengajak semua peserta untuk mencatat semua kegiatan mereka selama 24 jam. Hasilnya sungguh mengagetkan. Dari catatan mereka didapati bahwa kebanyakan waktu mereka hanya dipergunakan untuk kesibukan di pekerjaan setiap hari, jalan-jalan, nonton TV, melihat ponsel, dan berbincang-bincang dengan orang lain. Lalu bagaimana dengan kehidupan rohani? Membaca Alkitab, saat teduh, berdoa, dan bernyanyi memuji Tuhan. Ternyata hanya sebagian yang mencatat hal itu. Itu pun kebanyakan hanya dilakukan pada hari Minggu. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus adalah salah seorang tersibuk pada masa kehidupannya di dunia. Kemanapun ia pergi, orang berbondong-bondong mengikutinya. Bukan saja mereka datang untuk mendengar pengajarannya, mereka pun datang untuk menerima kesembuhan. Singkat kata, semasa hidupnya di dunia, Yesus selalu dikelilingi dan didesak oleh orang-orang yang datang membawa kebutuhannya. Namun sebagaimana Alkitab katakan, ia tetap fokus dan berimbang. Ia tidak terlihat stres, cemas, atau tertekan. Pertanyaannya, bagaimanakah Tuhan Yesus menghadapi tekanan sebesar itu? Apakah kiatnya sehingga ia tidak stres dan lepas fokus? Markus 1 ayat 35-39 mencatat suatu kejadian dalam kehidupan Yesus. Dikatakan pada saat pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Tuhan Yesus bangun dan pergi untuk berdoa. Padahal ia dalam kondisi yang letih karena hari-hari sebelumnya ia begitu sibuk bahkan hingga malam, dikatakan ayat 34. Meski demikian, semasa masih subuh, ia sudah bangun dan berdoa. Kesibukan tidak menghalanginya untuk tetap menjalin kedekatan dengan Bapa di surga. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kesibukan seringkali menjadi alasan kebanyakan orang untuk mengabaikan kehidupan rohani mereka. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa apapun kesibukan kita, jangan pernah lalai untuk membangun kehidupan rohani kita dengan bersateduh, berdoa, merenungkan firman Tuhan, dan bernyanyi memuji Tuhan setiap harinya. Percayalah, kita akan menerima kekuatan dan hikmat dari Tuhan bila melakukannya dengan rutin. Bila Tuhan Yesus yang adalah Allah saja tidak pernah mengabaikan hubungan pribadinya dengan Bapa di surga, bukankah kita pun seharusnya mengutamakan hal itu juga? Akhir kata, persekutuan dengan Tuhan harus menempati urutan teratas prioritas di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati firman-Nya, kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Bapa untuk firman-Mu yang menjadi sabda pagi hari ini. Kami boleh belajar bagaimana keteladanan Yesus, di mana sebelum dia memulai aktivitas pelayanannya, dia memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena dengan relasinya dengan Allah Bapa itulah yang menjadi kekuatan dia
untuk menjalani seluruh kehidupan di tengah-tengah pelayanannya. Tentunya ini yang menjadi keteladan bagi kami sebelum kami memulai aktivitas pekerjaan kami. Adalah lebih baik kami untuk mengambil waktu untuk membangun hubungan dengan Allah Bapa di surga. Karena itulah yang menjadi sumber kekuatan bagi kami di dalam menjalani kehidupan kami. Berkati firman ini Tuhan agar kami dapat kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami pribadi. Berkati kehidupan pendengar sabda pagi hari ini di tengah-tengah pekerjaannya. Berkati kesehatannya, berkati anak-anak, berikan rezeki kesehatan bagi kami seluruhnya. Ini doa kami Bapa, ampuni salah dosa kami, sebab kami datang di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan memberkati kita seluruh pendengar sabda pagi hari ini.